Becky sedang bertukar pesan dengan pacarnya melalui ponselnya ketika tiba-tiba komunikasi itu terhenti. Pacarnya yang merasa ada sesuatu yang tidak beres segera pergi ke rumahnya. Namun Becky tidak ada di sana, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Misteri kepergiannya terungkap dengan cepat, tetapi tidak ada yang pernah menyangka bahwa pelaku sebenarnya adalah seseorang yang selalu berada di dekatnya. Ini adalah kisah Becky Watts. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Rebecca Mary Watts lahir pada 3 Juni 1998 di Bristol, Inggris. Orang tuanya, Darren Galsworthy dan Tanya Watts, bercerai tak lama setelah kelahirannya. Rebecca memiliki seorang kakak laki-laki bernama Daniel. Mereka tinggal bersama ibu mereka, dan keluarga serta teman-teman dekatnya biasa memanggilnya Becky. Seiring waktu, beberapa laporan anonim masuk ke Dewan Perlindungan Anak. Laporan-laporan itu menyatakan bahwa Becky yang saat itu berusia 2 tahun dan kakaknya diabaikan oleh ibu mereka. Saat menyelidiki kasus ini, Dewan Perlindungan Anak memutuskan bahwa Becky dan Daniel berada dalam bahaya jika terus tinggal bersama Tanya. Hak asuh pun dialihkan kepada ayah mereka, Darren. Saat itu, Darren telah menikah dengan seorang wanita bernama Angie yang memiliki seorang putra bernama Nathan Matthews. Nathan berusia 12 tahun lebih tua dari Becky dan dibesarkan oleh kakek nenek dari pihak ibunya. Namun ia sering mengunjungi ibunya. Ketika Becky dan Daniel masuk ke dalam kehidupan Darren dan Angie, Nathan merasa cemburu dengan perhatian yang kini diberikan kepada kedua anak itu. Meskipun Becky masih sangat kecil, ia menunjukkan kasih sayang kepada Nathan. Namun Nathan tidak membalas perasaan itu. Dia bahkan sama sekali tidak memiliki ikatan dengan Becky. Masa kecil Becky jauh dari kata bahagia. Selain perceraian orang tuanya, pengabaian dari ibunya, dan penolakan dari Nathan, ia juga mengalami masalah di sekolah. Becky sering diintimidasi karena berat badannya. Padahal berat badannya tergolong normal untuk anak seusianya. Hanya saja ia tidak sekurus beberapa teman sebayanya. Saat Becky berusia 12 tahun, ayahnya mulai menyadari bahwa putrinya mengalami masalah psikologis. Ia pun mencari bantuan profesional. Becky menunjukkan tanda-tanda kecemasan, enggan keluar rumah, bahkan takut berjalan sendirian. Dalam sesi terapi, Becky beberapa kali menyebut bahwa ada seorang anak laki-laki di sekolah yang mengancamnya. Namun, saat ditanya siapa anak itu, Becky menolak untuk menjawab. Dalam beberapa sesi konsultasi, Becky juga mengaku bahwa Nathan sering mengintimidasinya dan ia takut kepadanya. Namun meskipun ia telah melaporkan hal ini berkali-kali, tidak ada tindakan yang diambil. Mungkin para profesional menganggap bahwa ini hanyalah pertengkaran biasa antara saudara tiri. Saat Becky menginjak usia 15 tahun, kondisinya mulai membaik. Ia menjalin hubungan dengan seorang pemuda bernama Luke Oberhensley yang tinggal di lingkungan yang sama. Luke setahun lebih tua darinya dan mereka sangat dekat. Mereka bertukar pesan setiap hari dan sering bertemu. Hubungan ini sangat membantu Becky. Namun pada saat itu, kakaknya Daniel memutuskan untuk kembali tinggal bersama ibu kandung mereka, meninggalkan Becky sendirian di rumah bersama ayah dan ibu tirinya. Pada tanggal 18 Februari 2015, Becky yang saat itu berusia 16 tahun menghadiri pesta tim rugby lokal bersama pacarnya. Ia baru kembali ke rumah keesokan harinya sekitar pukul 11 pagi. Saat itu, ibu tirinya dan ayahnya sedang bersiap untuk pergi ke janji temu dokter. Pukul 11:02 pagi, Luke mengiriminya pesan bahwa ia baru saja sampai di rumah. Becky membalasnya, tetapi itulah pesan terakhir darinya. Ketika ayah dan ibu tirinya kembali ke rumah, Becky tidak ada di sana. Mereka mengirimkan pesan tetapi tidak mendapat balasan. Mereka lalu menghubungi Luke yang mengaku juga mulai khawatir
karena Becky tiba-tiba berhenti membalas pesannya sejak pagi. Setelah berbagai upaya untuk menghubungi Becky gagal, pada sore hari tanggal 20 Februari, Darren akhirnya melapor ke polisi bahwa putrinya menghilang. Awalnya polisi mengira Becky kabur dari rumah. Namun setelah memeriksa kamarnya, mereka menemukan bahwa semua barang pribadinya masih ada, termasuk ponselnya yang selalu ia gunakan. Ini membuat kemungkinan bahwa ia kabur menjadi tidak masuk akal. Ayah dan nenek Becky kemudian tampil di media, meminta bantuan masyarakat untuk menemukan Becky. Tagar "Find Becky" menyebar luas di media sosial dan berita tentang kepergiannya pun ramai diberitakan. Lebih dari 150 orang, termasuk tetangga, teman, dan sukarelawan, turut serta membantu polisi dalam pencarian. Berbagai lokasi, termasuk taman, hutan, dan rumah-rumah di sekitar wilayah itu diperiksa, tetapi tidak ada jejak Becky. Namun petunjuk penting akhirnya muncul, bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah Becky sendiri. Polisi menemukan jejak darah serta sidik jari di kamar Becky. Semua bukti dikumpulkan dan diperiksa. Keluarga serta orang-orang terdekat Becky pun diwawancarai. Luke memberitahu polisi bahwa ia sempat pergi ke rumah Becky setelah gadis itu tidak membalas pesannya. Di sana, ia bertemu dengan Shauna. Shauna Hoare adalah pacar dari Nathan Matthews, saudara tiri Becky. Shauna berusia 22 tahun, sementara Nathan sudah 28 tahun. Mereka telah menjalin hubungan selama 8 tahun, sejak Nathan berusia 20 tahun dan Shauna masih 14 tahun. Shauna mengatakan bahwa ia dan Nathan datang berkunjung, tetapi Becky tidak ada di rumah, dan mereka tidak tahu kemana ia pergi. Karena mereka tiba tak lama setelah Darren dan Angie pergi, polisi mulai mencurigai pernyataan mereka. Mereka bisa jadi adalah orang terakhir yang melihat Becky. Pada 26 Februari, mereka diperiksa secara resmi. Keduanya memberikan keterangan yang sesuai, tetapi perilaku mereka mencurigakan. Nathan tampak acuh tak acuh. Ia mengaku hanya pergi ke dapur, lalu mendengar pintu depan tertutup, dan mengira Becky pergi keluar. Ia bahkan menggambarkan Becky sebagai gadis yang egois dan manipulatif, menunjukkan bahwa ia tidak menyukainya sama sekali. Shauna di sisi lain tampak mengejek hilangnya Becky. Ia tersenyum dan sama sekali tidak menunjukkan kepedulian terhadap Becky. Namun meskipun pernyataan mereka mencurigakan, mereka tetap dibebaskan. 2 hari kemudian, hasil tes darah dan sidik jari dari kamar Becky keluar. Darah itu milik Becky, tetapi sidik jari yang ditemukan adalah milik Nathan. Dengan bukti ini, pada tanggal 28 Februari, Nathan dan Shauna ditangkap dan dituduh terlibat dalam hilangnya Becky. Namun mereka bersikeras bahwa ini adalah kesalahan belaka. Untuk mencari bukti yang lebih kuat, polisi mulai meneliti latar belakang pasangan itu. Ketika penyelidik menggeledah rumah Nathan dan Shauna, mereka memperhatikan sesuatu yang aneh. Kamar mandi utama tampak sangat bersih, berbeda dengan ruangan lain yang berantakan. Hal ini langsung memicu kecurigaan. Polisi juga menemukan nota pembelian dari toko bahan bangunan bertanggal 20 Februari, sehari setelah Becky menghilang. Nota tersebut mencatat pembelian gergaji listrik, kacamata pengaman, dan sarung tangan. Rekaman CCTV yang diperoleh polisi menunjukkan Nathan dan Shauna membeli berbagai produk pembersih serta baterai yang sama dengan yang ditemukan di lokasi kejadian. Semua ini mulai menyusun gambaran yang mengerikan. Tak hanya itu, polisi menemukan pesan teks dan email yang mencurigakan. Nathan dan Shauna diketahui sering mengakses situs dengan konten ilegal dan tidak pantas. Pesan-pesan di ponsel mereka mengisyaratkan obsesi yang mengerikan. Dalam salah satu pesan, Shauna bahkan bercanda tentang hampir menculik seorang gadis kecil yang mirip Becky. Namun saat diinterogasi, Shauna hanya menjawab dengan no comment. So the first message is 9th of 12th, 2014, timed at 12:48, and it says to Shauna, and it says, "Fuck you, bring me back, two pretty schoolgirls then."
D1, I think that says. Tell me about that text message. No comment. Next message is 9th of December 2014 at 18:14. It says from Shauna. Just went to Cost Cutters and saw a very, in big caps, pretty petite girl. Almost knocked her out to bring her home. LOL. And there's crosses and zeros. Shauna, what can you tell me about that? No comment. Am I right in thinking that this girl was similar to Becca's age? No comment. Kemudian pada 3 Maret, 4 hari setelah penangkapan pasangan itu, polisi menemukan tubuh Becky. Dia ditemukan di dalam koper hitam di gudang belakang sebuah rumah kosong, kurang dari 100 meter dari rumahnya sendiri. Temuan ini mengubah penyelidikan dari pencarian orang hilang menjadi kasus pembunuhan. Shauna terus bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun, Nathan akhirnya mengaku. Dia mengklaim bahwa mereka hanya berniat menculik Becky untuk memberinya pelajaran karena dianggap tidak menghormati orang tuanya. Tapi rencana mereka berakhir tragis. Nathan mengatakan Becky melawan, dan dalam upayanya untuk menenangkannya, dia malah mencekiknya hingga tewas. Dia juga bersikeras bahwa Shauna tidak terlibat. Tetapi bukti yang ditemukan di ponsel mereka dan rekaman CCTV membuktikan sebaliknya. Shauna didakwa atas tuduhan menghalangi proses hukum, sementara Nathan dijerat sebagai tersangka utama pembunuhan. Keduanya juga didakwa atas konspirasi penculikan, pencegahan pemakaman yang layak, serta kepemilikan senjata setrum ilegal dan konten dewasa ilegal. Pada 22 Juni, jaksa menambahkan tuduhan pembunuhan terhadap Shauna. Sidang dimulai pada 6 Oktober 2015 tanpa kehadiran media. Dalam persidangan, jaksa menyoroti laporan forensik yang menunjukkan bahwa setelah kematian Becky, Nathan dan Shauna dengan tenang merencanakan cara menyingkirkan tubuhnya. Setelah Luke, pacar Becky, datang mencari gadis itu, Shauna dengan santai berbohong dan mengatakan Becky sedang keluar. Kemudian, pasangan itu memindahkan tubuh Becky ke rumah mereka sebelum akhirnya membeli perlengkapan untuk membuangnya. Jaksa menduga bahwa tujuan utama pasangan itu adalah menculik Becky demi memenuhi fantasi mereka yang menyimpang. Meskipun Shauna membantah semua tuduhan, DNA-nya ditemukan di dalam koper tempat tubuh Becky disembunyikan. Pada 13 November, setelah hanya 3,5 jam musyawarah, juri menjatuhkan vonis bersalah kepada keduanya. Nathan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani 33 tahun penjara. Sedangkan Shauna dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani setengah hukumannya. Pengacara mereka mengajukan banding, tetapi hakim menolak, mengatakan bahwa proses hukum sudah berjalan dengan benar. Pada September 2023, Shauna dibebaskan bersyarat. Kini dia hidup bebas dan akan mendapatkan kebebasan penuh pada tahun 2032. Untuk mengenang Becky, sebuah bangku kayu di Goatsfield dekat rumahnya didedikasikan untuknya pada Februari 2016. Selain itu, sebuah mural juga dibuat di taman terdekat sebagai penghormatan. Ayah Becky, Darren, menuliskan kisah tragis ini dalam sebuah buku berjudul The Heartbreaking Story of Becky Watts, yang kemudian diterbitkan ulang dengan judul The Evil Within. Namun kisah ini belum berakhir di sana. Pada November 2017, nama Nathan kembali muncul di berita. Di dalam penjara, seorang narapidana bernama Royston Jackson menyerangnya dengan menuangkan mentega mendidih ke wajah dan lehernya. Nathan mengalami luka bakar serius dan harus dirawat di unit medis penjara. Saat diwawancarai tentang insiden ini, ayah Becky hanya berkata, "Aku tidak merasa kasihan. Setidaknya sekarang dia bisa merasakan sedikit dari penderitaan yang aku rasakan setiap hari." Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.